angkat tangannya tiap hari, dia tidak pernah ketemu satu orang juga. Ketemu atau tidak? Waktu kamu ketemu, kamu tidak berpikir apa-apa tentang dia? Pasti pikir. Apakah itu pikir dia menghasilkan sebuah penghakiman? Ibu-ibu noda-noda saya dua duduk sama-sama berdua badan besar, tiba-tiba ada badan besar satu lewat sana, dua berkoreng. Dia sama lebih kurus ya. Betul, itu termasuk apa? Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima, yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh dia tidak buka juga amin. Itu dia pun nama tipu. Jadi lihat baik-baik dulu baru bilang amin. Amin kok? Baik, Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 saya akan baca buat kita dalam sukacita ini. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran-ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar ini dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom. Salam sehat. Salam sukacita, salam damai sejahtera. Saya mau tanya kita, tolong jawab dan jujur. Kupang dan Soe mana lebih baik? Kupang dan Soe mana lebih baik? Kupang dan Soe? Soe ke Kupang? NTB mana lebih baik? NTB ke NTB? Indonesia dan Timor Leste mana lebih baik? Jakarta dan Makassar mana lebih baik? Oke, Jokowi dan Soekarno mana lebih baik? Mantap. Sekarang saya mau tanya saudara, menghakimi itu boleh atau tidak? Habis yang tadi. Saya tanya, menghakimi itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah yang tadi saudara ada ngomong-ngomong itu termasuk apa? Saya tanya saja, kamu jawab. Membuat itu. Saudara-saudara, saya ini mengatakan kepada kita jujur ini, bahwa menghakimi, menilai itu boleh. Menghakimi dan menilai itu boleh atau tidak? Boleh, walaupun kita baca bilang tidak. Jangan. Tapi saya mau kasih saudara boleh. Kenapa? Tuhan Yesus itu bukan tanpa sebab dia melihat itu dan menyampaikan kepada kita jangan menghakimi. Kenapa? Tuhan Yesus kalau tiap hari kita berjumpa dengan orang, angkat tangannya tiap hari, dia tidak pernah ketemu satu orang juga. Ketemu atau tidak? Waktu kamu ketemu, kamu tidak berpikir apa-apa tentang dia? Pasti pikir. Apakah itu pikir dia menghasilkan sebuah penghakiman? Ibu-ibu noda-noda saya dua duduk sama-sama berdua badan besar, tiba-tiba ada badan besar satu lewat sana, dua berkoreng. Dan dia sama lebih kurus ya. Betul, itu termasuk apa? Tuhan Yesus tahu tiap hari kita ketemu orang. Bayangkan kalau kita duduk-duduk begini, ada orang satu masuk, dia pakai baju bunga-bunga, rok garis-garis, sepatu kotak-kotak. Omong dia. Omong tidak. Bayangkan kalau ada yang datang tuh baju merah, rok hijau, sendal kuning. Omong tidak. Tiap hari kita berjumpa dengan orang, dan kita seringkali memberi penilaian dan penghakiman kepada orang lain. Tetapi ada hal yang lebih inti lagi di situ adalah, saudara tahu,
Bahwa kita ini suka menilai orang, kita suka menghakimi orang, tapi kita tidak suka kalau kita dinilai tidak baik oleh orang lain, apalagi kalau kita dihakimi oleh orang lain. Di sini ada yang suka dinilai buruk, boleh angkat tangan. Di sini ada yang mau dihakimi buruk, boleh angkat tangan. Tidak mau kan? Tuhan Yesus tahu kita punya kepentingan juga. Kita ini terlalu cepat menilai, tapi dinilai tidak mau, kecuali yang ngomong baik-baik, kita mau. Itu dipersoalkan di situ. Lalu apa yang ingin saya sampaikan malam hari ini, berdasarkan itu tadi saya bilang, saudara-saudara, bahwa kita boleh menilai orang lain, kita boleh menghakimi orang lain kalau ada sejumlah hal ini sudah dilakukan, sudah kita lakukan. Kenapa, saudara-saudara? Karena ukuran yang kita pakai untuk menilai orang lain, ukuran itu punya akan dipakai untuk menilai pada kita. Kita kan tidak mau kalau yang kita ukur, misalnya lucu jelek lah, terus dia bilang lucu jelek kan, saudara mau begitu kok? Kalau waktu kita ngomong bilang lucu jelek lah, itu kan kita mau bawa itu ke beta begini. Terus kalau kita bilang lucu jelek, kita bilang lu juga, saudara mau begitu? Ada yang mau? Tidak kan? Tuhan Yesus tahu itu. Terus Tuhan Yesus tahu juga, kita tiap-tiap hari ini bicara tentang orang apa itu pendeta. Pendeta bicara. Kalau kamu mau untuk menyatakan sesuatu, pastikan kamu itu begitu dulu, supaya ukuran yang kamu pakai untuk menilai, kita pakai itu juga untuk menilai kita. Ayo apa? Nah, untuk kesempatan hari ini saya mau ajak kita merenungkan beberapa hal yang mesti dipakai ketika kita mau menilai orang lain, ketika kita mau menghakimi orang lain, supaya ketika kita melaksanakan itu, ukuran yang kita pakai untuk ukur dia, itu juga yang dipakai untuk ukur kembali kita. Satu, ini yang sudah mengadakan begini. Satu, kalau engkau ingin menilai orang lain, kalau engkau ingin menghakimi orang lain, pastikan engkau belajar. Engkau apa? Belajar. Belajar itu apa? Upaya mengumpulkan informasi. Mau menilai orang, mau menghakimi orang, saudara mulai harus dengan informasi-informasi yang benar. Belajar untuk kumpul bukti, kumpul segala informasi. Kenapa saudara-saudara? Banyak orang tidak tahu apa-apa tentang orang lain, tapi dia menilai dengan ngiri. Saudara bayangkan kalau informasi tentang seseorang itu salah, lantas kita menilai dia. Begitu sama ketika informasi kepada kita yang sampai ke orang lain itu salah, terus dia menilai kita. Saudara mau? Saudara mau itu? Tidak mau. Ukuran yang kamu pakai untuk menilai orang lain, ukuran itu juga yang dipakai untuk menilai diri. Tapi itu mulai dari belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu belajar. Jadi kalau saudara tidak tahu, jangan ngomong. Saya bicara di mana-mana, Tuhan Allah kasih kita dua mata, berapa telinga, terus mulut berapa? Ada dua mata, ada dua telinga, tapi berapa mulut? Supaya lihat 2 kali, dengar 2 kali, ngomong berapa kali? Tapi ada orang yang di mata tidak ada, telinga tidak ada, mulut 7. Soalnya tahu apa mau ngomong, dia tahu-tahu. Di kota Kupang ada dia pemuda, dia ada duduk di sini, dia pakai baju warna, bosok mulai tunjuk sudah. Jadi tahu ngomong, kenapa saudara? Karena setan itu, setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong tahu. Di kota Kupang ada, dia ada duduk di sini. Coba lihat dia, kenapa lebih banyak dia beta ya? Saudara maksud apa tuh sebenarnya? Jadi kalau saudara ingin menilai orang lain, pastikan bahwa bukti-bukti itu akurat. Saudara tahu dengan pasti. Jangan hanya membangun interpretasi, sebab interpretasi selalu kadang-kadang bermasalah kalau tidak pakai bukti. Saya bicara di mana-mana, interpretasi itu kira-kira begini. Kalau tidak ada bukti, terus kita hanya duga-duga tuh kira-kira begini. Ada seorang perempuan dewasa, seorang laki-laki dewasa, dengan 2 bukan suami istri, dan 2 masuk satu kamar, kunci pintu, gas mati lampu. Terus saudara duduk di sini. Saya datang, saya tanya, sama di situ? Udah bilang Pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, dua ada buat apa?
Yang biasa tanpa data tuh dong akan langsung bilang begini, tahu sendiri ya. Tahu sendiri apa kok saya tidak tahu, kamu suruh saya tahu sendiri makanya saya tidak tahu. Harusnya kalau saya tanya, dua ada buat apa di sana, saudara cukup jawab bilang begini, maaf saya tidak tahu. Kalau misalnya bilang begini, tahu sendiri ya, itu kira-kira positif atau negatif? Kalau tambah yang positif, dong ada buat apa di sana? Minta maaf Pak, saya tidak tahu. Kemungkinan besar dong dua ada berdoa. Ini sudah tanya dong berdoa. Ini tidak tahu dari tanda yang negatif lain. Parah. Di kota Kupang ada yang tukar gambar yang negatif itu ada. Dia ada duduk di sini. Laki-laki kau perempuan. Cetunduk dia cetunduk. Jadi tahu pasti dulu. Makanya kenapa? Sebab kalau saudara yang ada di dalam situ dan orang bilang tentang saudara pasti saudara tidak mau. Karena itu ukuran yang saudara pakai untuk ukur orang, ukuran itu akan dipakai untuk ukur padamu. Pastikan kau tahu informasi. Kalau tidak bermasalah saudara. Biasa orang yang tidak tahu apa-apa kau ngomong kita tahu dia datang dan datang dia selalu bilang begini. Sudah nggak kau ngomong? Sudah tahu. Ini tak tahu siapa yang akan korban. Betulan. Pemuda dong ada yang begitu. Saya senang sekali karena di ini malam penuh gereja di samping di luar-luar ada separuh di jalan. Dong lewat sana. Saudara mestinya begitu. Kalau saudara ingin menilai, saudara mesti bangun di atas informasi yang jelas. Kalau tidak tahu berarti kosong. Amin loh. Kalau tidak tahu berarti kosong. Nah, sekarang saya tanya, kalau beta dan dia mana lebih baik? Mulai hati-hati ya. Itu pertama. Kalau mau menilai orang harus mulai dengan apa? Belajar yang saya maksud adalah kali dua informasi. Tahu dulu ngomong. Sebab kalau tidak tahu ngomong itu kita bikin malu-malu sekali. Bikin malu-malu. Saya ingat saya anak laki-laki dia waktu itu umur 5 tahun. Kami sedikit capek begitu. Pulang mungkin dia rasa terlalu jauh dari saya beberapa hari karena pelayanan. Terus sudah tahu lantas dia bilang, "Bang, kita tidur di hotel satu." Oke boleh, kita pilih saya tidur di aspal. Besok beberapa hari kemudian dicerita dari teman. Kita tidur di aspal. Dia cerita ini di teman luar biasa, dia tahu semua. Dan saudara tahu dia pun teman itu siapa? Itu pemilik aspal itu cucu. Mereka bilang dia itu mau taruhkan di mana? Kalau saudara tahu dulu ngomongnya. Tidak kita rasa kita paling tahu pada minta ampun minta. Amin kok. Kupang ini beberapa hari terakhir, beberapa waktu terakhir ini ada satu dua kasus yang mengundang semua orang bicara. Kalau tidak tahu lebih baik diam-diam supaya jangan tambah lagi masalah buat orang yang sementara mengalami. Ada lebih baik saudara berdoa bagi mereka. Amin. Oh. Saudara punya masalah kok, tidak usah omong. Saya lihat yang ini bukan masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 25, sekarang sudah 35. Betul. Jadi saya lihat saudara ini bukan masalah semua. Kalau saudara kita mau orang ngomong juga tentang saudara. Amin loh. Oke, itu satu. Berarti mau menilai, mau menghakimi mulai dengan apa? Kedua, peduli. Kedua apa? Saudara mesti peduli. Karena semua orang yang tahu informasi belum tentu peduli. Belum tentu peduli. Saudara tahu kalau Vanessa Angel itu kecelakaan dan meninggal, tahu? Tahu? Saudara sering cari itu baca-baca kenapa dia meninggal, tahu? Lantas itu malam saudara timete. Saudara bisa tahu banyak informasi tentang seseorang, tapi belum tentu saudara peduli. Kadang-kadang saudara cari tahu tentang saya itu hanya karena mau kepo sah. Kadang-kadang kita terlalu kepo dengan orang lain pun hidup sampai kita lupa urus diri sendiri. Amin. Kita terlalu cepat menilai orang sampai lupa untuk menilai diri sendiri. Di kota Kupang ada dia ada duduk di sini.
Dia pakai baju warna hitam. Saudara-saudara, peduli itu penting. Saya ini orang suka datang bercerita, dia pun banyak hal. Kalau dia bercerita, pas dia mau bercerita, saya selalu mulai dengan kakak. Sebelum ngomong saya kasih tahu ini dulu. Kakak mau saya dengar saja, atau saya memberi tanggapan. Sebab ada orang tuh dia mau tuh dia cerita kita dengar, kan dia hanya curhat sah. Tapi kadang-kadang kita ini kan tidak tahu itu dia orang datang berbilang, kakak beta rasa beta itu orang. Memang bukan berdosa. Itu ada cumi lama-lama biasa ngomong kita yang ngomong kayak lagi juga. Yang model begitu ada di Kupang, dia pemuda, dia rencana menikah dalam tahun depan. Jadi kadang-kadang kita ini mendengar saja dibangun di atas ketidakpedulian. Karena kita mau orang dengar kita, tapi kita tidak mendengar orang bicara. Itu tuh yang orang baru satu kata kita 10, dia bilang minta maaf saya begini. Iya saya tahu kan. Tahu apa? Dengar baik-baik dulu. Kalau dia mau minta tanggapan, tunggu dia omongan. Ingat, tidak semua orang yang dengar kita masalah pasti peduli dengan kita. Belum. Saya mau tanya, kita boleh jawab jujur. Ada teman akrab? Pernah curhat? Hati-hati. Bolontan itu kadang-kadang dia bilang pegang sambung. Tinggal buka. Macam-macam. Jadi hati-hati berbagi ini orang lain. Karena tidak semua orang yang kepingin tahu tentang kita itu peduli dengan kita. Baru tentu. Saudara mau bukti kok? Mau bukti? Ada yang punya ATM? Ada mau kartu ATM ada? Bisa kasih pinjam beta dan dia bilang green? Bisa? Bisa? Itu pasti saldo dong. Dari semua orang yang tahu tentang kita pun segala macam itu dia peduli, bisa saja dia mau kasih. Karena itu saudara-saudara, kalau mau menilai orang itu peduli. Kadang-kadang kita bilang kritik itu membangun. Membangun apa? Tidak semua kritik membangun. Ada kritik yang menghancurkan. Orang boleh kerja setengah mati untuk ini acara sebagus-bagus, terus kita tanya, kita bilang acara tadi bukan mana. Sebagus. Cuma, itu cuma tuh bosan apa dia bosan banyak semua. Dia mulai kritik sana sampai RB anaknya sudah kalau begitu biar sampai mengundurkan diri. Amin kok. Dia menilai orang itu sebagai informasi peduli, lindungi. Maka saudara bisa bebas dengan amin kok. Pertama apa kalau menilai pertama belajar itu berkaitan dengan mengumpulkan informasi. Kedua, peduli apa? Lindungi. Peduli dengan dia, lindungi dia. Jangan peduli tapi tidak lindungi. Peduli ini makanya kita tenda melulu, bukan lindungi. Kedua Ketiga, kalau menilai orang, kalau menghakimi orang, karena itu ukuran juga yang akan dipakai untuk kita, maka saudara harus bukan saja informasi dari belajar, bukan saja peduli, tapi punya nilai-nilai etika. Menilai pakai etika, jangan salah-salah. Saudara bayangkan kalau pendeta bilang begini, dari ini pendeta itu, nah lu ini manusia paling celaka. Terus dia bilang, lu celaka. Menurut saudara ketika begitu saya senang kok tidak? Waktu lalu bilang, lu celaka. Menurut saudara, saya senang kalau lalu ngomong begitu tidak? Kenapa? Kok saya ngomong dia bisa kok? Kenapa dia tidak bisa ngomong saya? Karena saudara tidak tahu kalau ngomong begitu. Lantas saudara bilang, Nando itu pandita Nando. Karena pun dia dikurapi Nando. Lu jangan begitu Nando. Terus saudara bilang, cokalan Dubai. Woi saudara-saudara dengar, kadang-kadang beda tipis antara menegur kesalahan dan mempermalukan orang lain. Beda tipis antara menegur kesalahan dan mempermalukan orang.
beta sayang, makanya beta omong busan. Iya, tapi jangan omong di pinggir jalan situ sayang. Kita ini kalau tahu ada orang masalah, kan omong dia Bapak. Ini kita tahu dia masalah, kita foto dia. Sefoto lain buat di Facebook baru tulis, kenalin om kok. Ini om Gunawan, om Blunder. Menurut saudara itu etik. Orang-orang Kristen itu mesti orang-orang yang tahu etika. Karena kalau kamu ngomong orang, kamu tidak mau kalau orang ngomong kamu. Saya bertanya saudara, sampai di sini tidak berdosa, pendeta yang tidak berdosa. Saya bisa tahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang kelihatan. Tetapi saudara tidak tahu apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasa. Saudara tidak. Nanti saya pikir saya terlalu bergaya konstruksi pembedaan itu pasti besok itu tidak bangsa. Pakai etika. Di mana etika di sini? Saudara lihat, kalau saudara baca Alkitab berstabil. Kalau saudara baca Matius terus sampai Matius 18 itu stabil. Kalau ada saudara mau berbuat salah, kalau ada saudara mau berbuat salah, panggil dia bicara empat mata duluan, itu etika. Kalau dia tidak dengar, panggil tambah satu atau dua orang lain. Diharapkan satu atau dua orang lain itu orang yang bijaksana. Jangan dia ada mabuk sopi di sini, mari kita nasihatkan dia. Diinjak tangan sedikit kaki dorong. Panggil satu dua orang. Kalau si satu dua orang ini dia tidak mau dengar, bawa dia pada persidangan jemaat, bawa dia di muka jemaat. Kenapa Tuhan Yesus mau supaya bawa di dekat jemaat? Supaya cara-cara yang kita pakai adalah cara-cara berjemaat, cara-cara bergereja. Karena ini dalam gereja. Nanti kalau dia tidak dengar, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, sebagai orang paling berdosa. Lalu apa? Itu sebenarnya sebuah pernyataan reflektif. Anggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, orang yang berdosa. Supaya apa? Kalau orang-orang Kristen berjumpa dengan orang yang tidak mengenal Allah, yang dia tahu dalam pikiran dan perasaannya adalah bagaimana ini orang satu saat ini akan mengenal Allah, mau menunggu waktu Tuhan seperti apa dan cara Tuhan. Atau saudara, kalau ketemu orang yang tidak mengenal Allah, kira-kira kalau saudara ketemu orang yang tidak mengenal Allah, apa saudara pikir? Pemuda Kristen, kalau saya. Itu etikanya di situ. Jadi kalau menilai orang lain, menghakimi orang lain, harus ada nilai etik. Harus. Kita pakai etika macam apa? Karena tadi saya pakai contoh, kalau saya bilang, lu pagi siapa? Lu saudara pasti bereaksi sekali. Itu cerita Tuhan jadi heboh lagi. Tahlilan sambut yang diambil. Itu kemudian tak panggil atau ada yang pro saya, ada yang pro. Itu bikin baik jemaat. Karena itu Tuhan Yesus Tuhan Yesus kalau mantap. Yesus tahu memang potongan itu betul-betul. Apa yang pakai baju warna-warni. Etika. Panggil empat mata. Panggil untuk bicara empat mata. Dua orang atau dua orang dulu. Nanti saya dengar baru kita cari tambah satu dua orang. Ini baru apa-apa. Saya kira nih, kadang-kadang saya ini banyak orang suka bertanya pada saya. Pak Pendeta, saya tahu kalau orang kontak saya mau tanya-tanya tuh, itu pertanyaan tuh ada dua. Ada yang tulus bertanya, ada yang mulus. Dia hanya mau uji saya. Pak Pendeta ini kalau begini sebentar. Kapan kita cari waktu kita makan siang sama-sama, minum kopi berdua cerita Pendeta ini hanya tahu berdoa, yang lain cuma mengerti dari kita bercerita. Sebab kalau tidak, omong tak salah, dong simpan bapak yang ngomong, ini jawaban pendeta yang bisa itu pendeta model. Dunia ini sudah terbuka, dunia sudah terlah, hati-hati supaya kita jangan jatuh dalam berbagai macam. Kenapa? Karena itu nilai-nilai itu berubah. Saudara pernah orang ngomong, pada orang ngomong sudah benar tapi yang dia ngomong itu memang tidak benar karena saudara sakit hati tapi ingin cek ke dia, lalu saudara tidak bisa cek ke dia, saudara bikin status kalau tidak tahu tentang saya jangan ngomong ke tahu-tahu karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi ngomong ke tahu-tahu. Lantas saudara coba baca komentar di bawah, injak
Bagi. Terus saya baru dengan sangat peduli tanya, ini saudara mungkin peduli yang menarik dia tanya, kenapa saya? Ini pasti dari alami. Terus dia balik, soalnya kita buat sama gitu teman, tipu lagi. Hati-hati kalau saya baca satu status kecil yang saya kira lucu dan mungkin sedikit benar. Ketika perempuan membuat status sakit, maka banyak laki-laki mendekat jadi dokter. Dokter hebat sekali. Ketika perempuan itu dia kasih tahu perasaan dan itu perasaan itu seperti tersolimi, terluka, itu laki-laki yang kepingin jadi dokter banyak. Betul. Yang baru alami kemarin angkat tangan. Saudara, tidak semua hal perlu semua orang tahu. Tidak. Jujur tidak sama dengan menelanjangi diri. Jangan pakai saya jujur. Saya kalau jujur, mari kau beri kesalahan kalau kita pun maaf. Itu serius saudara. Kita pemuda Kristen, masa depan, masa kini dari gereja. Yang kepada banyak orang kita akan menyatakan kita terus sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dalam hal ini, tiap hari kita ketemu orang, tiap hari. Saudara di gereja jadi orang lain, di gereja saya pernah datang saudara bilang, hijau kalau kota Kupang kedong. Atau kalau kurang lagi kita bilang begini, aduh kedong sampai kita punya, dong tetangga manusia sebetulnya dari mana? Makanya dong orang mudik, orang pedalangan, orang kampung, orang yang bayangkan kita semua. So, 3 ya. 1 apa? 2 peduli apa? Lindungi. Saudara kerja di kesehatan. 3 etika. Mesti pakai nilai etika menilai orang lain. Pakai nilai etika. Kalau tidak pakai. Saya pernah kasih tahu saudara, itu video juga beredar juga keluar. Ketika saya bilang begini. Yang nona-nona yang ibu-ibu itu boleh pakai pakaian mini-mini datang gereja atau tidak? Separuh jawab bilang boleh. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati dan bukan melihat pakaian. Saya bilang itu Tuhan melihat hati dan bukan melihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini saya melihat pakaian dan bukan melihat hati. Saudara pakai begitu baru di situ tuh saya pikiran. Lihat tuh salah, tidak lihat lebih salah. Karena itu saudara, memang etika itu diperlukan. Kadang-kadang saudara kita ini menilai etika bermasalah. Ini yang sepacaran angkatan, yang pacaran angkatan. Baru ada. Ketika saudara-saudara ini mengalami lupa ingatan yang sering. Nah, yang belum pacaran, soal tangan, yang belum pacaran, soal tangan. Soalnya ada juga. Nah, coba. Nah, yang tidak tahu dia pacaran atau tidak, itu biasa lebih parah. Orang yang tidak tahu dia pacaran atau tidak, itu dia suka mengungkapkan kalimat ini. Kalau dia senang dia tak kerindu, mau dia akan ngomong. Susah sekali kita hidup nih. Ini ada dan kalau pacaran. Karena di sini saudara yang pacaran, ini satu gereja, di besar dari orang sampai di luar ini memang belum ada yang pacaran. Beta curiga saudara memang ada keputusan sendiri saja. Ada banyak orang pacaran, pasti bukan benar yang gimana. Ini dilain. Lo kalau pacaran tuh bagus yang pakai KLI lagi. Keringi. Baru ada tindakan itu. Putar lewat jalur 40, bakal lain di jalan. Tiba-tiba mau berhenti bang. Betul. Nona bilang kak, lu turun. Nona turun.
Pak tentara kerja itu di mana dong? Kalau Pak tentara harus turun balik, lu turun balik, siap turun. Suku mendaki pada lagi, lu tidak musuh. Ya, jalan sudah. Ini orang pun jalan pada itu. Lu mau setengah kaki sendiri. Ini kita berhidup nih. Wih, semua pasangan yang pacaran itu pernah bertengkar. Kok kita mau terlalu diam untuk sering ada masalah sekalipun tetap bertengkar. Lu diam ini maksud apa? Kalau saya mau kita omong bukan diam. Kalau saya itu salah juga. Bilang itu sudah ada kesempatan omong. Pokoknya ngomong, semua ngomong sudah. Nah kali dia tidak kalau saya tinggal serba salah. Jadi nilai-nilai etika itu diperlukan. Etika itu setengah dia omong. Baru kita saling mendengar itu begitu etika. Bukan kalau tak salah sedikit blokir. Blokir kalau dia tunggu dia waktu bapak kembali dia tanya bilang, kenapa selalu hubungi beta? Blokir si ngomong itu sama dengan tutup pintu masuk beta masuk. Ada yang salah yang bilang begitu. Oke, ketiga, 1, 2, 3, 4. Kelompok keempat, mau nilai orang, mau hakimi orang, harus yang keempat ini lagi, bawa dia penyerahan dalam doa, penyerahan dalam doa. Apa sih yang membuat kita peduli dengan orang lain, menilai orang lain, atau mau cari informasi tentang dia? Kan kita mau dia berubah, harusnya. Kita ini kan tidak mungkin tahu tentang orang, atau tidak setahunya tidak baik, atas kita ini, itu orang, lalu saya kalau kita rindu dia berubah, tidak ada cara lain, hanya satu, berdoa. Tidak ada manusia bisa dibikin bertobat manusia, tidak ada manusia bisa bikin apa, bikin ubah manusia, tidak ada yang bisa mengubah manusia itu hanya satu. Betapa kalau kita tahu informasi tentang dia, kita sudah peduli dengan dia, kita sudah tahu bicara secara etis, tapi kita tidak pernah berdoa bagi dia. Dia tidak akan berdoa. Dia menjadi orang munafik. Ada banyak orang berumah tangga, berkeluarga, suami istri. Yang istri bilang, "Bapak, tidak boleh merokok." Dia tidak merokok. Koma, kalau di rumah. Di luar tuh dia gas ngeli. 200 meter sebelum masuk rumah, dia buat batang di situ. Pas masuk rumah dia cuci tangan. Istri tanya, Pak, kok bisa cuci tangan sampai cuci tangan? Mama, kota dari luar soalnya tahu ini virus ini. Jadi kalau kita yang banyak sudah yang percaya orang berubah, karena yang bisa ubah itu bukan kita, Tuhan yang ubah. Saya bawa PA satu di satu gereja. Kami PA itu ada satu orang tua, ada saya. Di Bapak Pendeta saya perkenalkan begitu. Setelah perkenalkan dia kasih tahu. Pekerjaan saya setiap hari, saya ini polisi. Di pelayanan saya kena tua. Saya minta Pak Pendeta kasih satu buat catatan buat saya. Kenapa? Karena jemaat di mana tempat saya melayani, Pak, judi, mabuk itu, bukan sedikit pekerjaan kita tiap hari tunggu di situ mabuk. Sebagai polisi saya rasa terganggu. Sebagai penatua, kok ini jemaat aja orang semua. Saya sangat terganggu. Oke. Terus waktu dia bicara begitu, beta senyum. Waktu beta senyum, dia rasa tidak enak. Dia minta maaf. Apa satu pertanyaan yang terlalu remeh dari Pak senyum seperti ini? Mungkin saya senyum tidak saya tahu. Ada satu hal Pak tidak pernah lakukan. Dia bilang apa? Saya tanya dia, Pak kenal itu apa? Yang judi, yang mabuk di situ Pak kenal? Iya, saya kenal. Oh kita tetangga, oh kita detik-detik sama-sama. Berarti dia guna apa Pak tahu? Oke, sekarang saya Pak kenal dia, Pak tahu tentang dia, Pak terganggu kan untuk mabuk, judi. Sekarang saya mau tanya, pernahkah secara pribadi Pak berdoa kepada Tuhan dan menyebut nama-nama mereka satu persatu?
Pernah? Dia diam. Dia punya air mata menetes. Beberapa bulan kemudian dia ketemu saya di pengen tambah. Pendeta, terima kasih. Ternyata betul ya Pak Pendeta. Ternyata betul ya Pak Pendeta. Penyerahan dalam doa itu catatan paling serius untuk sebuah perubahan manusia. Saudara bayangkan saudara punya teman bola 20 orang, balik. Kalau sampai dia berubah tuh, itu dia yang peduli kembali dengan saudara. Itu sama kayak anak-anak dulu udah bilang bikin bapak dan mama mungkin lah 10 hari. Jadi dia ngomong dengan tahu sendiri orang tua bagi dong sendiri. Penyerahan dalam doa. Amin kok. Amin. Saudara jangan paksa-paksa. Tak ibadah benar. Kalau sama ibadah putus. Tawarin, soalnya ibadah putus. Padahal bulan dia menangis. Karena kalau suka ngomong begitu kan, kita ngomong begitu tuh kita adalah lagi sebentar buat drama pendek jadi kita latihan. Tipu lagi. Nah ini itu penting saudara, penyerahan dalam doa. Saya memberi tantangan pada saudara. Saudara peduli dengan seseorang. Seseorang saudara rasa biasa berdoa dalam ini. Karena itu yang kita lakukan. Tapi doa itu apa sih? Doa itu. Doa ini bukan sama kayak anak muda nongkrong status itu. Anak muda nongkrong bikin status itu kadang-kadang doa adalah cara terbaik untuk memelukmu dari jauh. Cara terbaik memelukmu dari jauh. Doa itu relasi. Doa itu relasi. Doa bukan kata-kata. Banyak orang berkata-kata dan bukan membangun. Saya mau tanya, pernah belanja di kios? Kios itu paman punya pernah ngomong yang itu paman, lalu saudara ada relasi dengan paman. Kata-kata belum tentu relasi. Saudara pergi kan tidak mungkin paman langsung tahu saudara mau beli vicin dong. Mungkin kalau saudara sampai langsung paman bilang vicin. Saudara terus tahu lihat tuh, betul atau tidak? Berarti ada kata-kata dengan paman, tapi belum tentu relasi dengan paman. Doa itu relasi. Saya selalu bilang di mana-mana, kalau saya dan Nando dikenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, Nando naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Dia berhenti terus dia, berhenti, yuk, mau gimana? Masuk aku jalan kaki. Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak punya hubungan. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, tapi dia bilang, oh jadi Pak. Doa relasi bukan kata-kata. Karena relasi yang baik itu kita berkata-kata dengan ringan. Relasi yang baik memungkinkan kita berkata-kata dengan ringan. Karena relasi baik. Menurut saudara saya kenal satu istri gitu. Saya kenal satu istri gitu. Saya kenal. Karena kenal itu kita dua waktu bicara itu ringan. Waktu saya mau meminta ibu melakukan sesuatu itu ringan. Mak, bikin teh saya. Gelas kecil saya. Jangan terlalu banyak pula. Papa kan takut sakit pula. Semua begini dan gimana? Kira-kira tidak mungkin meminta teh di sebuah istri. Saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis berdua tanya, Papa sehat? Relasi memungkinkan kata-kata kita ringan. Amin kok. Nah, dalam kata-kata yang ringan itu kita menyampaikan sesuatu toh. Nah, titik itulah kekuatan doa. Kekuatan doa itu adalah apa ya? Kekuatan doa itu bukan waktu kita berteriak, waktu kita menangis. Kekuatan doa itu adalah pada waktu di mana kita sungguh-sungguh menyerahkan apa yang menjadi beban kita. Saudara mau pisang satu kali terus saudara berdoa, Tuhan, tolong kirim motor trek satu. Terus Tuhan kirim motor trek satu, datang saudara senang, saudara naik di atas. Puji Tuhan, amin, haleluya. Kalau di atas motor trek, kasih turun itu ke alam, biar pokok yang tahu. Hanya orang yang bermasalah saya yang di atas motor trek, kalau masih ada.
melepaskan beban, sungguh-sungguh melepaskan. Saudara mungkin sungguh-sungguh berteriak, saudara mungkin sungguh-sungguh menangis, tapi belum tentu sungguh-sungguh melepaskan beban. Kadang-kadang kita berdoa mengirimkan, Tuhan, kalau memang dia jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau dia bukan jodohku, panggil kembali jodohnya. Doa. Nah, dengan demikian saudara lihat, doa itu adalah waktu di mana kita membiarkan seluruh pikiran, seluruh perasaan kita hanya untuk Tuhan menguasai. Banyak orang bisa berkata-kata dengan Tuhan, tapi belum tentu membiarkan pikiran perasaannya Tuhan menguasai. Orang yang memiliki pikiran perasaannya Tuhan menguasai hidup berkenan pada Tuhan tidak? Pasti. Kenapa harus Tuhan menguasai ini dan ini? Pikiran hanya di sini, dan kalau tidak nyata Tuhan kuasai, lihat. Kita bisa duduk sini, pikiran kita ada di jalan yang tadi itu turun. Duduk sini, pada saat hanya di sini, dan kalau tidak kita Tuhan kuasai, lihat. Itu doa. Saudara bayangkan, waktu kita mau bicara tentang Anda, kita berdoa tentang Anda kepada Tuhan, kan Tuhan mau tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan mau tahu perasaan kita tentang yang kita sudah tahu tadi, yang kita peduli dengan dia tadi, yang kita sudah melaksanakan nilai-nilai etika. Saudara lihat di titik ini kita tahu ada bagian yang perlu kita lakukan, tapi ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Saudara lihat semua. Saya suka pakai contoh ini. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu persoalan iman. Yang iman ini dikasih tahu di otak. Yo, lu sudah apa belum? Belum. Terus tahu otak. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak tolong kasih tahu kaki supaya kalau ada motor trek lewat situ jangan lompat di tengah. Terkoneksi antara apa yang kita imani dengan apa yang kita lakukan. Banyak orang melepaskan antara doa dan kerja. Itu jadi soal. Makanya ada yang bisa cari sekali di sini. Tapi kalau saya bilang, Kak, sebentar Kak, kalau semua. Karena dia selama ini pisahkan itu juga. Betul tau? Nah, ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya itu. Tuhan siapkan masa depan untuk saya anak 3 orang saya terlalu kerja. Tapi yang Anda ini anak yang di sekolah itu bukan Tuhan, saya yang antar. Sampai kalau sibuk jadi pagi-pagi baru dia Tuhan, saya mau pelayanan dan tolong jemput adik di sekolah. Kalau Tuhan yang jemput pulang kita menangis, jadi ada yang bisa kita lakukan. Itu saya bilang itu Tuhan yang atur. Amin loh. Nah, seberapa? Ada 12 kok. Saya 12 ya. Hanya 6. Saya 4. 1. Mata tunduk apa? Kedua, peduli apa? Mantap. Ketiga. Keempat, menyerahkan dalam Tuhan. Kelima, berdasarkan hukum, berdasarkan aturan. Kalau saudara mau menghakimi orang, kalau saudara mau menilai orang, itu harus menilai dan menghakimi dia berdasarkan aturan hukum tertentu. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya relasi dengan orang lain, belum tentu kita suka semua orang. Ada orang ini kan dia suka putar tape yang lagu-lagu. Nah, kita saudara tidak suka itu kok. Terus tiba-tiba saudara bilang, lagu apa ke orang gila? Itu kan soal selera. Saudara tidak bisa menilai orang karena soal selera. Kalau saudara bilang dia tidak baik, harus kasih tahu dia berdasarkan apa dia tidak baik. Hukum apa? Hukum setempat atau hukum agama atau hukum apa? Waktu bilang dia tidak baik, jangan hanya dia tidak baik. Manusia apa kau datang sonde pernah lihat orang? Kau memang dia buta. Dia suruh dia lihat kita bagaimana kalau dia sudah lalu begini. Jadi mesti ada hukum yang berlaku. Kita ini kan segmentasi kita sangat kuat, pengelompokan kita ini sangat kuat.
Yang putih dong bakawan deh yang putih, yang hitam dong bakawan deh yang hitam. Kalau kita kadang-kadang begini, Andi memang orang hitam begitu. Andi orang putih belum tentu berubah sombong. Terus sedikit bilang begini, hidupnya memang politik seperti dia. Padahal aturan mana yang ada ini? Jadi kalau ngomong satu orang salah, kita mau menilai dia, menghakimi dia, harus berdasarkan apa? Kenapa? Karena kita ini sering kali menilai hanya karena kita rasa suka atau tidak suka. Ya, kalau kita hanya suka atau tidak suka. Saya ingat itu hari waktu kasus Ahok berkembang cukup luas. Ada satu waktu ibu-ibu bilang, Pak Pendeta, yuk. Pak Pendeta, kita mesti berdoa untuk Ahok. Saya tidak berdoa. Pak Pendeta, banyak gereja sendiri berdoa, dia tinggal kita. Saya tidak berdoa. Kenapa saya tidak berdoa? Kenapa saya tidak berdoa? Ahok itu bukan mewakili kita, bukan mewakili kita Kristen. Hanya dia agama Kristen. Banyak orang Kristen yang hidup itu. Begitu. Hanya karena kita itu, hanya karena dia agama Kristen. Jadi jangan pikir seorang-orang mestinya berdoa ke semua. Komen di sini selanjutnya, ibu dong. Dia kau doa ke sama suami. Kamu berdoa ke suami tidak berdoa ke si dia. Yang dekat-dekat dulu. Nanti dia hukum yang mengatur itu toh. Kita berdoa. Supaya bebas. Saya akan kasih tahu begitu. Kalau ada orang punya konsekuensi hukum, biarlah dia mengikuti hukum. Kalau bukan kita taat hukum sama. Coba saya tanya, kalau bukan kita yang mau taat sama. Kadang-kadang kita bisa tidak taat lagi, tipu lagi. Ada anak-anak muda Kristen yang jalan naik motor tidak pakai helm, kayak saya juga. Terus polisi tahan, kenapa dia pakai helm? Kan udah selalu itu. Kenapa tidak pakai helm? Aduh Bapak, saya tadi parkir di sini nih, orang angkat itu helm. Ini buru-buru mau pilih di mana Bang? Oh begitu, ingat ya kali sudah boleh begitu datang dari rezeki. Puji Tuhan. Tadi mau datang sini saya tidak pakai, dan polisi tanya saya kasih tahu bilang dia banyak sulang dan aturan lagi, tipu dan bangga lagi. Betul. Pengunya Kota Kupang ada yang pernah begitu. Pasti dia mau ke situ. Saudara, aturan itu penting. Aturan itu penting supaya kita tanya kalau saya salah, kenapa? Karena yang kita pakai untuk ukur orang itu yang diukur kembali kita kan. Kalau seenaknya saja kita bilang orang salah, terus orang kritik kita bilang saya kenapa tuh? Hati-hati kalau bicara supaya jangan hanya asal enak bicara. Supaya kita tahu kalau orang salah itu dia salah berdasarkan apa. Kenapa? Tambah hari kita tambah rumit. Contoh kalau ada orang tulisan sama, kita tidak ada aturan bersama, kita tidak pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang saya sampaikan. Kan kalau tiba-tiba saya tanya, Kupang Soai mana lebih baik? Saudara bisa sedikit. Jokowi Soekarno lebih baik, saudara orang bahkan lebih mayoritas ke satu tokoh. Tapi ketika saya bilang, pemuda klasis lebih baik atau pemuda sinode lebih baik? Saudara mulai perasaan sedikit. Mulai. Tidak lama saya tanya, Bapak atau Mama lebih baik? Saudara berpikir, kalau pas yang saudara mau kan dia lebih baik kan? Ya kalau tidak ada nilai-nilai di situ, kita jadi orang yang akhirnya menilai hanya berdasarkan apa yang kita pandang baik, bukan apa yang seharusnya baik. Karena yang kita pandang baik belum tentu seharusnya baik. Tolong Pak. Seberapa? 1. Belajar untuk 2. Peduli apa? 3. Yang 4, yang kelima berdasarkan. Keenam, kalau menilai orang, momen hakim harus dimulai dengan pikiran yang positif. Karena kita tidak mau orang berpikir negatif, yang kita juga harus mulai pikiran yang positif. Kenapa harus pikiran positif? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa tahu satu orang secara utuh. Tidak ada. Tidak. Saudara mau dekat seperti apapun yang satu orang, saudara tidak tahu dia secara utuh.
Ada ruang-ruang kosong di dalam saudara. Apalagi manusia. Buku-buku yang kita baca termasuk Alkitab. Saudara baca hari ini, 20 tahun kemudian saudara baca, tidak berubah satu nokta, tidak berubah. Tapi manusia, 1 menit dari percakapan kita dia bisa berubah 1 menit. Karena itu saudara tidak tahu secara utuh. Saudara harus bangun dengan pikiran positif. Karena kita lebih banyak berpikir subjektif. Terlalu banyak subjektif, maka harus bangun pikiran positif dulu. Kenapa pikiran positif penting? Karena kita tidak tahu tentang satu orang. Saudara bayangkan, ada orang yang tidak pernah move on. Contoh. Ada kita pun teman SMP, teman SD yang mungkin dia bodoh sekali. Dulu tuh kalau ada 40 siswa pasti dia ranking 39, 40, 39. Semua orang tahu. Dalam perjalanannya, tiba-tiba dia jadi kita pun ketua. Dia jadi kita punya kepala kantor. Dia jadi apa? Terus orang bilang, wih, Nando suka kepala kantor. Terus dia bilang, yang bodoh tuh, yang bodoh. Itu manusia paling bodoh, Oh, kok dulu dia SD bodoh, mau sekarang masa dia tidak pernah berubah, dia pintar. Ibu kosan dia itu dari dulu tuh hanya lagi. Oh, ada itu sekarang model begitu sudah. Kita ini tidak pernah move on dengan sesuatu yang sebenarnya sudah lewat. Menurut saudara, dia yang bodoh itu bisa berubah jadi pintar atau tidak? Kita yang pintar bisa berubah jadi bodoh atau tidak? Yang bagaimana? Karena ketika dia bilang, iya, kakak memang pintar dulu. Karena yang balik kelas kakak pemahaman. Kan kita mulai langsung betul deh. Walau tentu. Jadi berpikir positif itu berubah. Karena kita belum tentu tahu satu. Beta yang hidupnya dia naik mobil. Beta bawa yang duduk di sebelah. Tiba-tiba ada bangunan. Wih, beta agak ini. Ibu pendeta bilang, aduh itu orang kita apa ya? Memang positif. Pikir positif. Dan sampai di semua manage like kita harus berpikir. Iya, kalau dia pergi sakit, kita tidak tahu. Betul tidak? Dia ada mau kalau dia ada mau bos, kalau tiba-tiba dia kurang lagi gitu. Kita pikir positif, dia mau melepaskan dong. Iya toh. Sebab kalau kita berpikir positif negatif, saudara. Waktu dia lari itu tiba-tiba buka. Saudara bilang apa? Oh, piceknya tidak kemana. Jadi kalau tidak mulai berpikir positif, baru. Jadi mulai hari ini berpikirlah positif tentang berpikir positif. Kenapa sampai dia tidak datang di ibadah pemuda? Oh, mungkin dia di fatwa. Dia pilih keluar atau dia pilih. Pikir apa? Sudah pemikiran ini dia satu yang kekurangan. Jadi belajar berpikir positif supaya ketika ketemu siapapun, saudara bayangkan kalau semua orang yang dulu di kita ini yang dulu bayangkan di dalam semua kita terlalu banyak, satu gereja satu dua ini terlalu banyak. Bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 orang saja ini kalau setiap kali dia masuk saya berpikir negatif tentang doa. Saudara bisa bayangkan itu aura. Ya, keluar. Karena pikiran negatif kita menjadi tidak nyaman, tidak akan betul di tengah-tengah. Ini baru 22 orang. Belum semua. Betapa indahnya kalau saya berpikir positif. Dia berpikir positif. Ini ada nama bagus. Sudah lahir dari apa? Lebih positif. Nah, saudara lihat, itu menolong kita supaya pada waktu kita menilai orang, ini sudah lewat semua. Itu tanda pertumbuhan, itu tanda kedewasaan. Kalau saudara beribadah terus tidak ada pertumbuhan, tidak ada kedewasaan. Pertumbuhan kedewasaan itu bukan sekedar hal yang sebenarnya yang menjadi pengetahuan kita. Hal-hal praksis yang kita lakukan dalam hidup kita. Salah satunya adalah pada waktu kita ingin menghakimi seseorang, pada waktu kita ingin menilai orang lain. Ya kan? Ini yang belum ada nyolong, ini kan ada banyak nyolong dan dia tahu. Bayangkan setiap kali nyolong dia hanya negatif, saja dia ngomong, mati.
Terakhir sudah di batas waktu antara itu, baru dia bikin status. Sana ada yang pada betaku. Silahkan keluarnya itu negatif, belajar bikin positif toh. Itu penting. Kalau sudah mati itu semua, Tuhan Yesus itu menjadi betul-betul jadi panutan untuk kita. Ketika dia menegur, dia mau kasih tahu sesuatu. Pak Pendeta, kenapa Tuhan Yesus pernah bilang anjing? Tidak baik kalau barang yang disiapkan, makanan roti yang disiapkan untuk apa? Untuk anak diberikan kepada anjing. Orang-orang Palestina itu dekat dengan ungkapan-ungkapan. Kata anjing yang dipakai waktu itu beda dengan kata anjing yang dipakai pada waktu Lazarus miskin itu dengan itu. Anjing yang jilat-jilat ini apa? Borok dari Lazarus itu pakai kata Yunani apa? Saya lupa, saya jangan ngomong nanti salah. Tapi dia itu arti kata itu begini. Itu anjing liar, anjing yang tidak ada tuan dan mengais di sampah-sampah. Itu anjing yang jilat. Ini boros-boros di Lazarus. Tapi kata anjing yang dipakai untuk perempuan, kata Yunani yang dipakai bukan itu. Saya lupa ya, dan saya tidak boleh ngomong karena nanti salah. Itu kata anjing dipakai adalah anjing mungil kecil yang punya tuan. Tinggal di dalam rumah, ditegaskan dalam isi itu dia dekat dengan meja makan Tuhan. Dia dekat. Dia waktu Yesus bilang gitu, dia ingin mengatakan ini anjing, tapi ada di dalam rumah. Punya Tuhan, anjing yang kecil-kecil itu. Pilih mana sekarang? Domba atau anjing? Saya domba Pak, iya tapi domba yang gila. Ini anjing tinggal dalam rumah. Tuhan Yesus waktu omong itu bukan untuk melecehkan siapa. Dia memberi ungkapan ini dalam konteks Palestina, mereka mengerti. Itu penting bagi kita, saudara. Sebanyak kemudian kita pikir bahwa Yesus bisa seenaknya itu, terus kita tidak bisa. Apalagi kita ada mudah meluap-luap dengan sejumlah penilaian kita segala macam. Karena itu saudara-saudara, kalau mau menilai orang, kalau mau menghakimi, pastikan kita lewati 6 hal ini. Satu apa? Belajar untuk apa? 2, peduli apa? 3, keempat, kelima, yang keenam, Tuhan memberkati.